Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Judul renungan kita hari ini adalah Memelihara Hati dan Pikiran Kita, ditulis oleh Sandra Hastings. Sahabat suara kasih, saya dan suami membesarkan kedua putri kami untuk mengasihi Tuhan, dan saya yakin mereka menikah dengan pria Kristen yang bertanggung jawab, dan mereka akan hidup bahagia. Saya berpikir anak-anak saya tidak akan mengalami perceraian, namun seiring berjalannya waktu, pernikahan mereka mengalami masalah besar, dan kedua putri saya mengalami kehancuran yang memilukan karena perceraian. Emosi saya tidak stabil. Apa yang selama ini saya yakini tidak akan pernah terjadi, justru menjadi kenyataan. Berapa banyak dari kita yang yakin atas peristiwa tertentu tidak akan pernah terjadi pada orang yang kita cintai, misalnya seperti kecanduan pornografi, atau narkoba, pelecehan seksual, perceraian, perselingkuhan, penyakit berbahaya, dan masih banyak hal lainnya. Masih banyak lagi daftar yang tidak bisa kita harapkan akan terjadi kepada keluarga kita. Namun hal itu terjadi, ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Namun saya ingin menarik perhatian kita pada satu hal secara khusus,
kita terlibat dalam peperangan rohani. Ini bukan fantasi atau imajinasi orang-orang fanatik, ini adalah kenyataan. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Musuh kita, setan serta para malaikatnya, lebih licik dan kuat daripada kita dan mereka memiliki satu rencana, yaitu kehancuran. Setan keluar untuk menghancurkan kesaksian, pernikahan, keluarga, gereja, serta kehidupan. Untuk mencapai rencananya, dia memasang jebakan, menunggu kesempatan yang sempurna untuk memangsa kelemahan dan titik buta kita. Kita seringkali terlalu sibuk dan abai dengan kehidupan. Ketika hal ini terjadi, dan kita menjadi lengah, musuh memiliki kesempatan lewat pintu yang terbuka untuk menyerang kita. Akibatnya hidup kita bisa berubah secara tidak terduga, dan kita mengalami seperti yang Petrus alami. Tidak pernah menjadi kenyataan, kita bukanlah tandingan bagi diri kita sendiri. Kabar baiknya, kita tidak harus bergantung pada diri kita sendiri, karena kita memiliki Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuan. Sahabat Suara Kasih, Tuhan menyediakan perlengkapan senjata rohani yang kita butuhkan, dan memberi senjata yang dapat mengalahkan apapun yang dilempar oleh musuh kita. Senjata ini adalah firman Tuhan, dan kita perlu memilikinya di dalam hati dan pikiran kita. Marilah kita renungkan, meskipun musuh kita kejam, kita tidak perlu takut. Penting bagi kita untuk menghadapi pertempuran dengan serius, dan jangan pernah lupa bahwa kita memiliki musuh, dan belajar untuk mengenakan perlengkapan senjata rohani kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.